Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Mujahid. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Medan dari prodi Manajemen Bisnis di kelas MB1A. Nah, di kesempatan kali ini saya mau membahas bab 2, yaitu berpikir seperti seorang ekonom. Nah, setiap ilmu pengetahuan memiliki bahasa dan cara berpikirnya sendiri. Pakar ekonomi berbicara tentang penawaran, permintaan, elastisitas, keunggulan kooperatif, surplus, konsumen, dan kerugian. Ekonomi sebagai ilmuwan. Cara berpikir orang ekonom. Orang ekonom mencoba untuk memperlakukan bidang ilmunya dengan objektivitas. Seorang ilmuwan, pendekatan mereka dalam mempelajari ekonomi hampir sama dengan pendekatan seorang fisikawan terhadap benda dan seorang ahli biologi terhadap kehidupan. Mereka menciptakan teori, mengumpulkan data, kemudian menganalisis data ini sebagai usaha untuk membuktikan atau menolak teori. Nah, itu tadi yang dimaksud dengan memanfaatkan metode ilmiah. Selanjutnya, masuk kita ke metode ilmiah. Nah, metode ilmiah ini menggunakan model yang abstrak untuk membantu menjelaskan bagaimana dunia nyata yang kompleks beroperasi. Nah, kemudian mengembangkan teori, mengumpulkan dan menganalisis data untuk membuktikan teori. Nah, jadi perpaduan teori dan pengamatan ini terjadi dalam ekonomi. Seorang ekonomi mungkin hidup di suatu negara yang mengalami kenaikan harga-harga secara cepat, dan hal itu mendorong untuk mengembangkan teori inflasi. Nah, teori ini mungkin menyebutkan bahwa inflasi yang tinggi akan memunculkan peredaran uang atau memunculkan peredaran uang yang terlalu banyak di suatu negara. Untuk mengkaji teori ini, ekonom dapat mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai negara gitu. Jumlah peredaran uang tidak terlalu mempengaruhi tingkat harga-harga, ya. Jadi ekonom mungkin saja ragu apakah teori mengenai inflasi itu benar atau tidak. Nah, jadi intinya observasi, teori, dan observasi lagi. Nah, selanjutnya peran asumsi. Ya, jadi peran asumsi ini, yang pertama, ekonomis membuat asumsi-asumsi agar dunia lebih mudah dipahami. Seni dalam berpikir ilmiah adalah memutuskan asumsi yang akan dibuat. Ekonomis menggunakan asumsi yang berbeda untuk menjawab pertanyaan yang berbeda.
Model ekonomi yaitu ekonomis menggunakan model untuk menyederhanakan realitas ya, untuk meningkatkan pemahaman kita tentang dunia. Dua model ekonomi paling besar termasuk model aliran melingkar dan batas kemungkinan produksi gitu. Nah, jadi model ekonomi ini juga menggunakan alat peraga yang disebut model untuk mempelajari dunia ini. Model ekonomi mungkin menghilangkan beberapa hal detail untuk membuat kita melihat hal-hal yang benar, hal-hal yang benar-benar penting gitu. Dan untuk sebuah model ekonomi tidak memiliki semua hal yang ada dalam sebuah perekonomian. Nah, dengan memakai model ekonomi ini untuk mengkaji berbagai isu, maka Anda akan melihat bahwa semua model dibangun dengan asumsi. Seperti juga seorang fisikawan memulai analisis kelereng yang jatuh dan mengasumsikan tidak hanya adanya gesekan. Ekonom mengasumsikan tidak adanya berbagai hal detail dalam perekonomian yang tidak relevan. Nah, dalam mempelajari isu yang tengah dibahas, semua model dalam fisika, biologi, atau ekonomi mensederhanakan dunia nyata untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap dunia nyata itu. Nah, kita masuk lagi di model aliran melingkar. Nah, model aliran atau sirkular adalah cara sederhana untuk menunjukkan secara visual transaksi ekonomi yang terjadi antara rumah tangga dan perusahaan dalam ekonomi. Nah, model diagram arus melingkar saya jelaskan sedikit. Perekonomian terdiri atas jutaan orang yang terlibat dalam berbagai aktivitas pembelian, penjualan, dan pekerjaan, penyewaan, proses produksi, dan seterusnya. Untuk memahami bagaimana ekonomi bekerja, kita harus menemukan cara yang mensederhanakan pemikiran terhadap semua aktivitas ini. Dengan kata lain, kita membutuhkan model yang menjelaskan secara umum bagaimana perekonomian tersusun dan bagaimana pelaku ekonomi berinteraksi satu dengan yang lain. Nah, ini ada gambar arus melingkar, diagram arus melingkar. Kita masuk ke gambarnya. Nah, diagram arus melingkar atau circular flow diagram atau dikenal juga sebagai diagram aliran sirkular. Dalam model ini perekonomian disederhanakan dengan memasukkan hanya dua pelaku ekonomi, yakni rumah tangga dan perusahaan. Nah, di situ terdiri rumah tangga dan perusahaan yang kita bisa lihat. Nah, perusahaan menghasilkan barang dan jasa menggunakan bahan baku seperti tenaga kerja, tanah, modal, gedung dan mesin atau gedung-gedung dan mesin. Nah, bahan baku ini disebut faktor produksi atau disebut dengan factor of production. Nah, rumah tangga memiliki faktor produksi dan mengkonsumsikan barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Rumah tangga dan perusahaan berinteraksi dalam dua jenis pasar. Dalam pasar barang dan jasa, rumah tangga adalah pembeli, sedangkan perusahaan adalah penjual. Nah, bisa kita lihat. Dengan kata lain, rumah tangga menjadi output ya, atau hasil produksi. Perusahaan yang berupa barang dan jasa dalam pasar faktor produksi. Rumah tangga adalah pembeli dan perusahaan juga pembeli. Dalam pasar ini, rumah tangga menyediakan bahan baku yang digunakan oleh perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa. Nah, diagram arus melingkar menyediakan cara yang sederhana dalam menyusun semua transaksi ekonomi yang terjadi antara rumah tangga dan perusahaan dalam perekonomian. Nah, diagram arus melingkar merupakan satu contoh model sederhana dari perekonomian. Diagram itu menunjukkan beberapa hal detail yang penting. Sebuah model yang lebih rumit dan realitas akan mensertakan misalnya peran pemerintah dan perdagangan internasional. Namun hal-hal ini tidak penting dalam memahami dasar mengenai bagaimana ekonomi di organisasi. Nah, batas kemungkinan produksi. Batas kemungkinan produksi adalah grafik yang menunjukkan berbagai kombinasi output yang mungkin dapat dihasilkan ekonomi dengan faktor produksi dan teknologi yang tersedia. Nah, model yang kedua ini, walaupun ekonomi dunia nyata menghasilkan ribuan barang dan jasa, mari kita bayangkan sebuah perekonomian hanya menghasilkan dua barang, yaitu mobil dan komputer. Industri mobil dan industri komputer bersama-sama menggunakan semua faktor produksi yang ada dalam perekonomian.
Nah, batas kemungkinan produksi adalah sebuah grafik yang menunjukkan berbagai kombinasi output, dalam hal ini mobil dan komputer, yang mungkin dihasilkan dengan faktor produksi dan teknologi. Nah, produksi yang tersedia dapat dipakai oleh perusahaan untuk mengubah faktor produksi menjadi output. Nah, kita masuk lagi ke ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro berfokus pada bagian-bagian individu dari ekonomi. Bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan dan bagaimana mereka berinteraksi di pasar tertentu. Yang kedua, ekonomi makro gitu. Ini ekonomi mikro, melihat perekonomian secara keseluruhan. Nah, bagaimana pasar secara keseluruhan berinteraksi di tingkat nasional. Nah, ekonomi mikro juga mempelajari dalam berbagai tingkatan. Kita dapat mempelajari keputusan yang diambil oleh rumah tangga dan perusahaan. Kita juga mempelajari interaksi antara rumah tangga dan perusahaan untuk barang dan jasa tertentu. Selain itu, kita juga dapat mempelajari bekerjanya perekonomian secara keseluruhan, yaitu jumlah dari seluruh aktivitas para pembuat kebijakan ini dalam seluruh pasar. Nah, ilmu ekonomi secara tradisional dibagi dalam dua cabang besar, yaitu ekonomi mikro adalah cabang yang mempelajari bagaimana perusahaan dan rumah tangga membuat keputusan dan bagaimana mereka berinteraksi di pasar tertentu. Nah, sedangkan ekonomi makro adalah cabang yang mempelajari fenomena ekonomi yang besar. Contohnya, dampak masuknya pesaing teknologi terhadap industri mobil di Jepang, atau dampak kewajiban masuk sekolah terhadap pendapatan karyawan. Nah, seorang pakar ekonomi makro mungkin mempelajari dampak meminjam terhadap pemerintah, perubahan tingkat pengangguran sepanjang waktu dalam perekonomian, atau kebijakan alternatif atau alternatif untuk meningkatkan pertumbuhan standar hidup nasional. Persamaan dari ekonomi mikro dan ekonomi makro adalah dari perubahan dalam perekonomian secara keseluruhan yang timbul dari keputusan yang diambil oleh jutaan individu. Maka tidak mungkin memahami perkembangan ekonomi makro tanpa mempertimbangkan keputusan yang terkait di tingkat ekonomi mikro. Nah, terdapat juga perbedaannya, yaitu karena ekonomi mikro dan ekonomi makro mencoba untuk menjawab pertanyaan yang berbeda. Kadang-kadang keduanya mengambil pendekatan yang berbeda dan diajukan dalam kuliah yang terpisah. Nah, kita masuk lagi. Kenapa para ekonom ini tidak pernah sepaham gitu? Jika semua ekonomi diminta untuk berbaris dari ujung ke ujung, mereka tidak pernah mencapai kesepakatan. Pernyataan Giorgi ini tepat ya. Mengapa para ekonomi seringkali terlihat memberikan nasihat yang bertentangan dengan para pembuat kebijakan? Ada dua alasan mendasar, yaitu yang pertama, ekonom mungkin tidak sependapat atau setuju dengan keabsahan teori-teori positif alternatif mengenai bagaimana dunia bekerja. Yang kedua, mungkin ekonom memiliki nilai-nilai yang berbeda sehingga memiliki pandangan normatif yang berbeda pula terhadap kebijakan apa yang seharusnya dilakukan. Mungkin itu pandangan yang para ekonom yang tidak pernah sepaham. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.